Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Dwi Irvianto. Di video kali ini saya akan membuat saya akan mengerjakan tugas yaitu ACC modul 3. Kita di sini akan membuat konfigurasi DHCP server dengan IP sesuai dengan ini. Maksimal usernya adalah 9. Lalu DNS-nya menggunakan nama saya sendiri ya. Seperti ini. Lalu dilakukan pengujian dan verifikasi di command prompt client servernya. Oke, bagaimana cara membuatnya? Langsung saja. Pertama-tama kita harus memiliki aplikasi VirtualBox terlebih dahulu dan Winbox. Lalu kita bisa buka Mikrotiknya, Winbox VirtualBox-nya. Lalu ketika kita masih belum punya Mikrotik, kita bisa klik new di sini. Kita memberikan nama Mikrotik. Tipenya itu Linux, lalu versionnya itu model Linux yang paling bawah. Ini memorinya kita bisa atur sesuai keinginan kita. Mikrotik 2. Ini untuk storage-nya biarin. Nah, lalu kita klik yang bagian bawah, kita klik CHR ini ya. Nah, kalau misalkan belum ada ISO untuk Mikrotiknya, kalian bisa download di Google atau di web browser kalian sendiri. Cari aja yang CHR ini. Nah, lalu klik create. Karena di sini saya sudah create, jadi gak usah ya. Setelah sudah create, kita pergi ke setting Mikrotik. Kita tunggu loadingnya. Oke, setelah sudah, kita pergi ke display terlebih dahulu, lalu atur bagian video membernya menjadi 32 MB. Sebelumnya ini 16 MB, jadi kalian atur ke 32 MB supaya tidak nge-lag. Lalu storage-nya tadi pastikan sudah masuk yang CHR tadi. Lalu network-nya kalian atur yang adapter 1 ke NAT, adapter 2 ke host only adapter, dan namanya pastikan sesuai sama dengan VirtualBox-nya. Lalu klik OK. Lalu pergi ke tools, ke network bagian ini, network. Nah, lalu pastikan IP-nya itu sesuai. Kalau nggak sesuai, kalian bisa ganti IP-nya. Lalu ketika sudah, klik start. Kita tunggu hingga Mikrotiknya terbuka. Nah, oke, Mikrotiknya sudah terbuka. Lalu kita login, kita masukkan admin, lalu passwordnya sesuaikan dengan punya kalian sendiri. Nah, ketika sudah masuk admin add Mikrotik, ini kalian minimize VirtualBox-nya juga. Lalu kita buka Winbox-nya. Nah, kita pastikan muncul di bagian sini ya. Nah, lalu kita klik connect. Nah, ketika sudah masuk ke Winbox-nya, kita bisa atur ya. Aduh, terputus. Tunggu sebentar. Oke, sudah masuk. Lalu kita bisa atur, pergi ke interface terlebih dahulu. Lalu kita bisa atur bagian Ethernetnya di sini. Kalian bisa ubah Ethernetnya sesuai keinginan kalian. Di sini untuk Ethernet LAN, lalu juga ada Ethernet WAN ya. Kita close. Ini tadi aslinya Ethernet 1, yang ini Ethernet 2 ini. Lalu kita set buat IP-nya. Kita ke IP, terus kita klik address. Nah, di sini pasti di sini udah ada manual di sini bagian 10-nya. Dari Mikrotik sendiri sudah ada. Lalu kalian bisa buat yang baru sesuai dengan IP yang kalian punya di VirtualBox tadi. Dengan cara plus di sini, lalu masukkan IP-nya.
contohnya seperti ini ya tadi. Satu. Kontak nya juga samakan. Dan pastikan ini ke LAN ya, Ethernet 2. Soalnya kan tadi adapter 2-nya host only adapter, jadi kita ke interface LAN. Lanjut atur DHCP-nya. Kita ke IP, lalu DHCP client. Nah, di sini kita buat juga, bisa kalian klik plus, lalu klik one ini ya. Itu tinggal oke aja, nanti akan berubah seperti ini buat DHCP clientnya. Lanjut ke firewallnya, kita ke IP firewall. Nah, di sini sama juga, kalian bisa klik plus, lalu SCRNAT ini, lalu out interface-nya ini kalian bisa atur ke one ya, lalu ke action kalian atur ini actionnya ke masquerade, lalu klik OK ya. Nah, ketika sudah klik OK tadi akan terbuat seperti ini ya. Nah, ini oke, kita tutup. Setelah firewall kita pergi ke IP pool. IP pool mana ya? Oh, ini. Nah, IP pool ini kalian bikin juga, ini namanya aslinya terserah aja, lalu IP-nya itu sesuaikan ya. Nah, IP-nya itu range-nya, karena tadi di soal butuh 9 klien saja, jadi kalian bisa atur dari, contohnya di sini kan dari 2, nah sampai 10, jadi cuman ngambil 9, satunya buat mikrotik sama DNS nya. Sudah, lanjut ke IP DHCP server. Nah, di sini kalian atur juga di ini DHCP, bisa kalian DHCP setup. Nah, ini klik LAN, next. Nah, next aja, nanti bakal dari mikrotik dari Winbox-nya itu udah ngatur sendiri kalau IP-nya itu udah sesuai dengan yang kita buat di IP address tadi. Nah, jadi akan terlihat seperti ini ya. Pastikan ini ke LAN ya, Ethernet 2 tadi. Sudah. Lanjut kita ke IP mana udah tadi. Oh, networknya, kita ke networknya juga, kita tambahin networknya sesuai dengan IP name ya, seperti ini. Gateway-nya .1, DNS-nya juga .1, untuk address-nya .0, prefix 24. Lanjut ke DNS server, kita pergi ke IP dan DNS. Nah, di sini kalian bagian server kalian bisa atur ke 888 untuk Google, dan bawahnya kalian bisa alternate ke 8844. Nah, untuk bagian bawahnya ketika kalian tidak terlihat, kalian bisa klik bagian di sini. Nah, nanti ada dia, tinggal masukin 8844 gitu. Nah, ketika sudah, kita tetap pergi ke sini ya, lalu kita ke static. Nah, di static ini kalian bisa atur nama webnya, dan nama webnya tadi www nama saya sch.id. Nah, jadi seperti ini, lalu klik OK. Oh ya, jangan lupa addressnya ini sesuaikan ya. Kita silang. Ini juga dynamic servernya. Nah, ketika sudah, kita pergi ke, kita minimize ini. Nah, terus kita klik kita pencet shortcut Windows plus R di keyboard. Nah, lalu kita ketikkan ini ncpa.cpl, lalu klik OK. Nah, ketika sudah muncul,
Ini adalah bagian untuk atur setting Windows kliennya. Nah, di bagian sini pastikan sudah terlihat VirtualBox host only Ethernet adapter 2 ini. Nah, sesuai dengan yang ada di VirtualBox yang ini tadi. Nah, ini sama yang ada di setting mikrotiknya. Yang adapter 2 nih, hashtag 2. Lalu kita bisa klik kanan, kita properti, nah lalu kalian klik yang bagian mana hijau ini, hijau pertama, kalian klik yang version 4 ini, IPv4. Nah, terus klik properti lagi. Nah, di sini kalian atur IP-nya sesuai dengan yang ada di VirtualBox dan Winbox tadi. Ini untuk DNS-nya. Nah, ketika DNS ini nggak work, nanti dialternatkan di 88 buat Google tadi. Kalau kalian udah atur, ini awalnya kalian klik OK. Nah, ketika sudah, kalian pergi ke sini. Nah, kalian kan masih di sini, pergi ke control panel. Nah, terus pergi ke program, klik programnya. Nah, masuk program. Nah, kalian klik yang bagian program and feature, yang bagian turn window feature on or off. Nah, yang gini ada lembar tameng. Dan ini untuk bagian web server IIS Windows-nya. Nah, kalau kalian belum dicentang ininya, awal-awal pasti belum dicentang. Nah, kalian centang bagian sini, bagian 2 ini juga dicentang untuk web DNS web servernya ya. Kalau kalian sudah centang, lalu klik OK. Ketika sudah, tutup aja. Nah, ketika kalian tadi udah centang yang bagian itu, kalian pergi ke file manager, terus pergi ke C ini. Nah, nanti akan muncul folder nih, inetpub ini. Kalian klik 2 kali, lalu kalian klik www.root. Nah, sebelum kalian baru pertama kali bikin, nanti itu bakal muncul istart image ini sama istart. Ini saya waktu pertama kali itu namanya istart aja. Nah, kalian ubah yang bagian pertama ini untuk namanya jadi tambahin namanya, klik kanan. Nah, terus kalian rename, tambahin underscore old gitu. Nah, terus kalian bikin file baru di sini. Nah, karena di sini nggak bisa bikin file baru, nah di sini cuma bisa bikin folder. Kalian bisa bikin file index ini, index.html ini di notepad kalian. Kita buka notepadnya. Nah, ini notepad. Nah, lalu kalian bisa ketikkan tulisan HTML apa saja di sini, lalu kalian save. Jadi saya buatin contoh seperti ini aja. Oke, halo dunia. Nah, klik save. Nah, pastikan ini namanya itu apalah .html, pastikan .html dan tipenya itu all file. Nah, kalian bisa save di mana aja, contohnya di sini ya, dokumen. Saya save di dokumen. Nah, baru deh kalian ini potong, Ctrl X, lalu pindahin ke tadi www.root. Nah, kalian Ctrl V, lalu klik continue. Nah, udah masuk kan. Nah, jadi seperti itu cara nambahin indeksnya, tapi pastikan namanya kalian juga indeks, karena dari HTML itu biar dia tahu indeksnya yang bagian awal itu dikasihkan nama indeks, bukan seperti ini. Ini kita hapus saja. Nah,
Ketika sudah, kita klik Windows R lagi, Windows R. Nah, kita ketikkan cmd sekarang ya, cmd, klik OK. Nah, ketika sudah terbuka, kalian tadi sudah atur bagian winbox-nya dan network buat DNS-nya, lalu kalian klik aja IIS reset gitu. Ketika kalian udah reset, nanti IIS reset. Oke, lalu ketikkan IP config. Nah, cari yang ini mana sih, ini VirtualBox host only adapter 2. IP nya itu udah ketemu, yaitu 62, gateway nya juga 62.1 ya, titik 1 maksudnya. Lalu kita bisa ping di cmd ini juga, ping dulu apakah IP nya itu beneran udah nyambung atau tidak. Titik 1. Nah, dia udah replay, berarti dia udah nyambung ya. Lalu kita ping DNS, ping www nama ech.id. Nah, di sini juga web DNS-nya udah reply juga. Lalu kita tes di browser ya. Kita tes di browser. Kita ketikkan http://2 kali terus www nama, enter. Nah, kalau semisal di Chrome nggak bisa, kita coba di web browser lain, coba di Microsoft Edge. Ya, tunggu web Microsoft Edge nya terbuka, karena ini Windows ini kan defaultnya kan Microsoft, jadi mungkin di Microsoft bisa, di Chrome kan nggak bisa gitu. Nah, langsung ketikkan http www. Nah, ini ya. Kita tunggu sampai terbuka. Nah, oke, sudah terbuka dan terlihat yang kita ketikkan tadi di salah. Di bagian ISS-nya nggak buka ini. Oke, nge-lag. Kita ini tadi buka di pokoknya ini ya, indeksnya. Nah, indeks itu tadi terisikan H1 di dalamnya web server lah, nama saya dan NIM ya. Oke, kalau sudah ya sudah, kalian tutup. Dan seperti itu adalah bagaimana kita membuat konfigurasi DHCP server dengan ketentuan IP sesuai dan maksimal kliennya 9. Ini bagian Windows Winbox-nya tadi, yang klien ini. Oh, bukan.
bagian pool. Nah, di bagian poolnya ini udah disesuaikan untuk 9 klien saja. Lalu DNS nya tadi sudah work ya di bagian Microsoft Edge, dan seperti itulah kita membuatnya. Lalu bagian untuk analisisnya, jadi konfigurasi DHCP server berhasil dilakukan menggunakan jaringan sedemikian rupa, yaitu dengan NIM saya 62 dan dengan prefix 24. Mikrotik mampu memberikan IP address kepada klien dengan batas maksimal 9 pengguna. DNS server berhasil dikonfigurasi dengan domain nama saya, yaitu www.rahman.sch.id, yang mengarahkan IP address ke web server. Web server yang dijalankan menggunakan IIS pada Windows dapat diakses dengan baik melalui browser. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh sistem jaringan berjalan dengan baik, mulai dari distribusi IP, koneksi jaringan, resolusi DNS, dan hingga akses web server. Oke, mungkin cukup sekian saja video saya mengkonfigurasikan DHCP server yang ada di tugas saya dengan NIM saya dan juga web servernya dengan nama saya sendiri. Mungkin jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.